Aku kerja di sebuah bioskop modern. Bukan yang besar seperti di mall, tapi cukup layak. Layar lebar digital, sistem pemesanan online, sensor suhu otomatis, kamera di setiap studio. Bioskop ini letaknya di pinggiran kota, dekat perumahan, dan tiap malam jam tayangnya jarang penuh. Aku masuk shift malam. Tugasku ngecek ruang proyektor, pantau semua studio lewat sistem pusat, dan pastikan nggak ada yang nyasar atau nyolong nonton. Biasanya sunyi, kadang membosankan. Tapi minggu lalu, ada hal ganjil yang mulai terasa. Studio 3 kosong. Jadwal pemutaran terakhir 21.15. Film selesai 23.00. Tapi jam 23.17, layarnya masih menyala. Aku buka panel kontrol. Tidak ada film aktif. Studio 3 offline. Tapi di CCTV, layar Studio 3 terang. Dan ada satu orang duduk di kursi tengah. Sendirian. Tidak bergerak. Aku pikir mungkin teknisi uji coba proyektor. Tapi ruang operator kosong. Semua sistem otomatis. Dan lebih anehnya lagi, pintu masuk ke studio itu masih terkunci dari luar. Aku coba intercom ke dalam. Tidak ada respons. Kurekam layar CCTV pakai HP. Goyang, tapi jelas ada siluet. Tapi begitu kulihat ulang rekamannya di luar, orangnya tidak terekam. Di monitor bioskop dia duduk. Di HP-ku, kursi itu kosong. Aku pikir itu cuma glitch. Tapi keesokan malamnya, film itu muncul lagi. Tidak ada judul, tidak ada durasi. Hanya nama file. Studio 3 _ cut 1.vob. Dan setiap kali file itu muncul, ada penonton yang tidak terdaftar, duduk diam menonton. Aku mulai bertanya pada supervisor. Tapi mereka semua bilang, Studio 3, bukannya sudah nggak dipakai sejak renovasi AC bocor. Tapi nyatanya, pintu studio itu masih terbuka. Dan tiap malam, film itu tetap diputar. Meskipun kami tidak pernah menekan tombol play. Selamat datang di ruang sunyi. Hari ketiga, aku coba diam. Film itu muncul lagi. Filenya selalu beda-beda. Kadang cut1.mp4, kadang studioxedit.mov, tapi semua tayang di studio yang sama, Studio 3. Paling aneh, tidak ada satu pun dari file itu tercatat di log pusat. Dan server kami tidak punya koneksi luar. Semua pemutaran film dikontrol ketat dari server lokal internal, yang artinya tidak ada siapapun yang bisa upload dari luar. Aku coba duduk di panel pemantauan. Jam 22.10, tiba-tiba notifikasi muncul. Playback aktif, Studio 3, runtime 1 jam 36 menit. Tapi daftar film malam itu hanya sampai 21.00 dan tidak ada tayangan setelahnya. Dan yang lebih bikin bulu kuduku merimang, monitor deteksi suhu menunjukkan Studio 3, 1 penonton aktif. Kursi yang terdeteksi adalah D13, tengah, titik fokus paling pas. Aku buka CCTV. Gambarnya kabur, noise, tapi samar. Terlihat, seseorang duduk di sana, tidak bergerak sama sekali. Seperti patung. Aku turun ke bawah, jalan cepat ke lorong studio. Pintu Studio 3 terkunci. Kuncinya hanya bisa dibuka dari pusat. Tapi tidak ada catatan siapapun yang membukanya hari itu. Aku buka lewat sistem kontrol. Pintu terbuka perlahan. Tapi saat aku masuk, studio itu kosong. Layarnya masih menyala, tapi hanya menampilkan statis dan kilatan cahaya merah. Tidak ada suara, tidak ada penonton. Tapi di layar, ada satu gambar yang membuatku hampir muntah. Gambar diriku sendiri, sedang berdiri di depan layar, melihat ke arah kamera. Tapi aku belum pernah berdiri di situ. Aku buru-buru keluar. Tapi waktu kulihat CCTV pusat lagi, orang itu masih duduk di D13. Padahal aku baru saja keluar dari sana.
Malam itu aku pulang lebih cepat. Kupikir cukup jadi misteri kecil. Tapi keesokan paginya, OB bioskop, Bang Har berkata dengan wajah pucat, "Semalam ada penonton ketinggalan. Tapi pas saya nyapu, dia cuma duduk diam di kursi D13. Saya samperin, nggak ada. Tapi kursinya basah, Mas, seperti habis diduduki." Aku mulai mencatat semua kejadian di buku kecil. Jam, durasi, nama file, suhu ruangan, bahkan pola duduk di D13. Dan satu hal yang membuatku makin gelisah, film itu selalu diputar hanya saat aku sedang shift malam. Aku coba tanya ke teknisi server. Mereka bilang nggak mungkin ada pemutaran tanpa input sistem. Film harus ditentukan, dijadwalkan, dimasukkan ke sistem, baru bisa tayang. Tapi entah kenapa, server kami tidak pernah mencatat film itu. Tayangan itu hanya bisa terlihat di layar proyektor, tidak pernah tercatat dimanapun. Malam keempat, aku coba nekat. Kamera pengawas Studio 3 kupasang ulang. Kusambung langsung ke laptop pribadi di luar sistem bioskop. Kupikir kalau ada yang main-main, pasti bisa kudeteksi sendiri. Pukul 22.30. Notifikasi masuk lagi. Playback aktif. Studio 3, runtime 1 jam 36 menit 17 detik. Aku langsung pantau dari laptop. Dan, entah dari mana asalnya, rekaman live studio menunjukkan sesuatu yang tidak masuk akal. Layar Studio 3 tidak menampilkan film, tapi memutar rekaman dari ruang proyektor. Live, sekarang, dari tempatku duduk. Aku terdiam. Di layar, aku terlihat sedang melihat ke arah laptop. Dan di belakangku, ada seseorang berdiri. Cepat sekali aku menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Cuma kabel, proyektor digital, dan suara fan AC yang berdengung rendah. Tapi yang lebih gila, saat kuputar ulang rekaman dari laptop, semua file hilang. Tidak ada footage, tidak ada sesi live, kosong. Paginya, supervisor yang bertugas shift siang menemukan kejanggalan. Semua log akses ke Studio 3 malam itu terhapus otomatis. Sistem membaca, ruangan tidak digunakan. Tapi, sensor suhu dan suara merekam sesuatu. Detak langkah, desahan berat, dan satu suara perempuan tertangkap samar. Dia sudah datang. Putarkan lagi filmnya. Aku tahu ini bukan glitch, bukan error. Ini skenario. Dan aku sudah duduk dalam film itu sendiri. Setelah kejadian itu, aku cuti 2 hari. Tapi malam berikutnya, ponselku bunyi terus. Chat dari grup kerja. Studio 3 aktif lagi, bro. Jam 10 malam ada kursi gerak sendiri. Kita kirim anak magang ke sana. Sekarang dia ngilang. Aku coba hubungi anak magang itu. Namanya Yoga. Nomor aktif, tapi tidak pernah dijawab. Supervisor bilang dia nggak pernah keluar dari studio. CCTV juga nggak jelas. Semua footage blur total. Dan yang paling bikin kami semua bingung, di daftar penonton, nama Yoga muncul di print out tiket. Tapi dia nggak pernah beli tiket. Kami nggak pernah cetak tiket atas nama dia. Sistem bioskop nggak bisa bohong, kan? Akhirnya, aku balik kerja. Malam itu juga. Kupikir, kalau memang ini skenario, aku mau lihat endingnya. Jam 22, aku berdiri di depan pintu Studio 3. Pintu terkunci, tapi lampu dalam menyala. Tayangan sudah berjalan 2 menit. Kupaksa masuk dari ruang operator. Dan di layar, film yang diputar bukan film bioskop biasa. Itu rekaman CCTV bioskop. Detik demi detik menampilkan aktivitas sehari-hari, tapi diedit aneh. Warna pucat, suara berbalik, dan semua wajah orang diburamkan. Kecuali aku. Dan di bagian akhir film, ada adegan. Aku duduk di kursi D13, sendiri, menatap layar. Tiba-tiba, seorang perempuan muncul dari lorong belakang studio.
Dia menyentuh bahuku. Aku tidak bergerak. Lalu layar jadi hitam. Tertulis satu kata. Kak. Aku menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Tapi kursi di sebelahku hangat. Studio itu kini terasa seperti tempat syuting, bukan tempat nonton. Dan aku bukan lagi staf bioskop, tapi bagian dari film itu sendiri. Aku mulai gali arsip lama bioskop. Di ruang penyimpanan ada satu rak berdebu yang gak pernah disentuh. Di situ aku temukan sesuatu, satu gulungan film lama dengan label yang hampir mengelupas. Tertulis tangan pakai spidol merah. Dilarang putar, proyek Studio 3 2002. Di balik labelnya ada potongan kecil kertas isolasi bening, bekas disegel. Ku pinjam proyektor manual dari ruang display. Ku buka gulungan itu dan detak jantungku langsung kacau. Film itu bukan film bioskop. Itu seperti dokumentasi. Rekaman lama tentang pembangunan bioskop ini tahun 2001. Ada aktivitas pembangunan, pekerja, dan sesuatu yang ganjil. Salah satu adegan memperlihatkan pekerja menggali bagian bawah Studio 3, lalu berhenti mendadak karena menemukan ruang tertutup penuh tulang. Video dipotong cepat. Di adegan selanjutnya, tulang-tulang itu ditimbun dan ditutup pakai beton. Dan dibangun langsung di atasnya. Studio 3. Tiba-tiba layar jadi hitam. Lalu muncul wajah seseorang, perempuan. Matanya menatap tajam ke arah kamera. Wajahnya pucat, tidak ada suara, hanya satu bisikan samar. Putarkan kembali film ini. Jangan biarkan mereka keluar. Gulungan itu tiba-tiba loncat dari proyektor, menyala, lalu terbakar sendiri. Aku panik menyiram pakai air, tapi asapnya nggak biasa, baunya seperti daging terbakar. Dan di tengah kepulan asap, aku lihat sesuatu bergerak di layar kosong. Bayangan perempuan itu. Dia bukan dalam film. Dia ada di balik layar. Sejak malam itu, layar Studio 3 tidak bisa dimatikan lagi. Semua file dihapus, tetap menyala. Listrik diputus, tetap menyala. Layar menyala terus dan terus menampilkan kursi D13, selalu dengan satu penonton. Kadang wajahku, kadang Yoga, kadang wajah orang yang bahkan belum pernah kulihat. Tapi semua wajah itu, satu persatu, mulai menghilang dari dunia nyata. Aku datang ke bioskop malam itu dengan niat mengakhiri semuanya. Kubawa satu flash disk kosong, satu kamera pocket, dan satu keycard bypass. Tujuannya cuma satu, rekam pemutaran film itu dari dalam. Kalau bisa kurekam, kubongkar ke publik. Kalau gagal, aku siap dengan risikonya. Jam 22, layar Studio 3 sudah menyala. Tanpa film terdaftar, tanpa suara, tapi kamera sensor suhu mendeteksi dua entitas di dalam studio. Padahal aku belum masuk. Kupasang kamera kecil di saku dada, masuk pelan-pelan dari lorong studio yang gelap. Pintu menutup otomatis di belakangku. Klik. Langkahku berat. Studio itu hening, hanya terdengar suara statis dari layar dan detak jantungku sendiri. Kursi D13 kosong, tapi saat aku duduk di sana, layar berubah. Bukan film, tapi rekaman langsung dari dalam studio. Live, dari sudut tempatku duduk. Di layar, aku melihat diriku sendiri duduk sendirian. Lalu, kursi sebelahku berderit pelan. Aku tidak berani menoleh. Tapi dari ujung mataku, kulihat rambut hitam panjang menjuntai, bahu pucat, lengan kurus, lalu
layar mulai memutar adegan-adegan dari masa depan. Yoga ditemukan meninggal di rumahnya, wajahnya hilang. Bang Har terjun dari lantai 3 bioskop. Supervisor menghilang, dicari keluarga. Dan aku duduk di kursi D13 selamanya. Gambarnya membeku. Tiba-tiba layar jadi gelap. Lampu studio menyala pelan. Semua kursi penuh, dipenuhi penonton yang wajahnya kabur. Tapi semua menatap ke arahku, diam, tidak bergerak. Di antara mereka ada yang aku kenal. Yoga, Bang Har, pengunjung bioskop, bahkan anak magang. Dan satu wajah terakhir yang duduk di layar memutar kamera ke arahku. Aku, tapi bukan aku. Dia tersenyum dan berkata pelan, "Filmnya belum selesai. Kamu belum boleh keluar." Saat kubuka mata, aku sudah di ruang operator. Sendirian, tapi jam menunjukkan pukul 5 pagi. Dan kamera rekamanku kosong. Tidak ada data. Tapi yang paling mengerikan, di monitor panel terlihat satu kursi aktif di studio 3. D13. Runtime tak terbatas. Dan layar bioskop malam itu kembali menyala. Studio 3 kini ditutup, tapi lampunya masih menyala setiap malam. Kadang kalau kamu datang jam 2 pagi, kamu bisa dengar bisikan dari dalam. Filmnya belum selesai, masuklah. Studio 3 kini tidak lagi muncul di layar pemesanan tiket. Tidak tercantum di sistem, tidak ada jam tayang, dan tidak bisa dibuka tanpa keycard admin lama, yang bahkan tidak bisa diduplikasi. Tapi tiap malam, lampu studionya menyala otomatis. Seseorang dari luar bioskop, entah siapa, menaruh seikat bunga melati di pintu studionya setiap malam Jumat. Dan setiap pagi, bunga itu sudah layu, meski AC bioskop sangat dingin. Tak ada lagi staf yang berani masuk ke sana. Semua kursi lain sudah dibongkar. Hanya satu kursi tersisa, D13. Di layar pemantauan, kadang muncul sejenak satu notifikasi aneh. Satu viewer connected. Watch time 666 jam. Lalu menghilang. Tidak bisa dilacak kembali. Aku sudah berhenti bekerja di sana. Tapi kadang, kalau aku melintasi area bioskop saat malam, kupastikan tak menoleh ke arah pintu kaca besar itu. Karena pernah sekali, dari balik bayangan layar, aku melihat seseorang sedang duduk di dalam, menatap keluar. Wajahnya sangat mirip denganku. Dan di sebelahnya, kursi D14 masih kosong. Mungkin untukmu, kalau kamu berani menonton film yang tidak pernah selesai. Nantikan kisah mencekam selanjutnya hanya di Ruang Sunyi.